Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan.
kerinduan-Mu ketika kami datang kepadamu ya Tuhan. Itu adalah kerinduan-Mu ya Tuhan. Biar hidup kami ini ya Tuhan dipenuhi dengan penyembahan, dengan ucapan syukur, dengan mazmur-mazmur yang keluar dari mulut kami ini Tuhan. Dan itu menyukakan Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau yang berbicara pada kami semua ya Tuhan. Turunkan hikmat, pengertian, biar kami menangkap sesuai dengan kapasitas kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Salam, selamat pagi anak-anak. Mari kita mulai devotion kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Berkati Tuhan atas apa yang kami akan pelajari, atas apa yang akan kami baca, agar firman-Mu ini menjadi terang dalam pikiran dan hati kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca bersama-sama dari Efesus 4 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama dari Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Sekali lagi, hendaklah kamu selalu rendah hati dan lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Nah, topik pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang sabar. Sabar itu adalah sebuah karakter. Sabar itu adalah sebuah sikap. Nah, dalam hidup ini tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya masalah. Dalam hidup ini tentu kita tidak bisa lepas dari namanya konflik. Karena kita selalu hidup bersama dengan orang lain. Kita hidup dengan orang di sekitar kita. Ada banyak hal yang membuat kita memiliki konflik. Ada banyak hal yang membuat kita menjadi memiliki sebuah keinginan untuk ya seperti menunjukkan diri sendiri, menjadi orang yang tidak mudah, untuk menjadi orang yang tidak sabar, menjadi orang yang tidak lembut. Nah, di Efesus 4 ayat yang kedua dikatakan bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Jadi kata sikap sabar di sini sebenarnya diikuti oleh dua sikap yang lain atau dua sifat yang lain. Sifat yang pertama adalah rendah hati. Sifat yang kedua adalah lemah lembut. Jadi sabar itu diikuti oleh dua sifat ini. Saat kita menghadapi sebuah konflik atau kita menghadapi sebuah masalah, seringkali kita ingin menunjukkan diri kita itu sebagai orang yang hebat. Kita ingin menunjukkan diri kita itu adalah seorang yang luar biasa. Dan saat orang tersebut tidak menerima pendapat dari kita kita merasa diri kita paling benar, maka kita kehilangan akan sifat lemah lembut kita. Kita akan mudah marah, kita akan mudah mencerca atau menghina orang lain. Oleh karena itu, sabar ini adalah kunci di mana kita bisa menghadapi ini semua. Mengapa? Karena coba bayangkan jika anak-anak dalam situasi yang sulit dan di saat tersebut anak-anak dalam posisi marah misalnya, atau dalam posisi tidak terima atas apa perlakuan orang-orang sekitar anak-anak, pastilah satu hal, ada rasa tidak terima atau tidak menerima akan situasi tersebut. Sehingga yang muncul berikutnya adalah rasa amarah dan merasa bahwa dirinya adalah yang paling benar. Tapi apa perlu anak ketahui? Mari kita lihat kembali apa yang terjadi kepada Yesus. Kepada Tuhan Yesus pada waktu Yesus menjalani sebuah peristiwa penyaliban. Meskipun dia adalah seorang anak Allah, meskipun Yesus adalah seorang anak Allah, dalam situasi dia dicerca, dalam situasi dia dihina, dalam situasi dia menjadi orang yang disesah, meskipun kebenaran sebenarnya dia adalah Tuhan itu sendiri, Yesus tetap sabar. Dikatakan dalam Alkitab, Tuhan Yesus berkata bahwa Bapa,
ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari kata-kata Yesus ini kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa pada saat itu Tuhan Yesus memilih dirinya untuk sabar. Tuhan Yesus memilih dirinya untuk menjadi orang yang lemah lembut. Tuhan Yesus memilih dirinya untuk menjadi orang yang rendah hati. Tidak menghakimi, tetapi justru mendoakan. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita bisa sabar? Apakah kita bisa lemah lembut? Apakah kita bisa rendah hati? Mengingat situasi yang seperti ini, misalnya di mana situasi pandemi seperti ini, anak-anak beberapa ingin pergi jauh atau ingin ke sekolah, kangen sama sekolah. Kemudian karena anak-anak beberapa harus ada di rumah, orang tua melarang anak-anak untuk pergi, maka anak-anak menjadi marah karena merasa diganggu. Tapi perlu diketahui bahwa hal ini tidak perlu marah. Anak-anak perlu yang adanya sabar, anak perlu adanya penguasaan diri, anak perlu untuk lebih lemah lembut. Contoh yang lain misalnya, kalau misal dalam situasi yang sudah normal, anak-anak pasti bertemu dengan teman-teman. Saat anak-anak bertemu dengan teman-teman, pastilah ada satu dua hal yang mungkin tidak sepaham, sehingga menimbulkan sebuah perselisihan atau menimbulkan ketidaksepahaman. Namun saat terpancing emosinya, maka yang terjadi adalah anak-anak akan menjadi kehilangan kontrol atas diri anak-anak sendiri. Kalian akan menjadi pribadi yang tidak sabar karena merasa dirinya adalah yang benar, meskipun itu adalah kebenaran. Bukan sebuah alasan untuk anak-anak marah, bukan sebuah alasan untuk anak-anak memilih untuk tidak sabar, bukan alasan untuk anak-anak menjadi orang yang anarkis. Karena sabar itu adalah kunci untuk menjalani semua hal ini. Sabar adalah ada sebuah sifat di mana ini diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mungkin beberapa dari anak-anak melihat di berita ada banyak sekali berita yang kurang bagus, ada kerusuhan, ada berita negatif. Sebenarnya kuncinya di mana? Kuncinya adalah sabar. Tetapi ada beberapa orang berpikir seperti ini, apabila saya sabar, lantas bagaimana? Apakah saya akan situasinya seperti ini? Tidak. Justru dengan sabar, anak-anak akan semakin menambah iman. Anak-anak akan semakin lebih berserah. Oleh karena itu, pada saat anak-anak menghadapi masalah seperti ini, anak dituntut untuk sabar. Anak-anak harus bisa mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Berdoa. Sir, kalau saya berdoa, rasanya hampa. Atau mungkin rasanya tidak nyaman. Karena kenyataannya berbeda. Tunggu dulu. Jangan berpikir seperti itu. Anak-anak harus memiliki pengharapan di dalam Kristus, karena di dalam Alkitab, barang siapa yang memiliki pengharapan kepada Tuhan, dia tidak akan dipermalukan. Oleh karena itu anak-anak, percayalah, situasi pasti berubah. Jika anak-anak bergantung kepada Tuhan, pasti akan ada sebuah perubahan yang lebih baik. Jika anak-anak semakin sabar dan berdoa dan menaruh pengharapan kepada Tuhan, pastilah akan ada sebuah buah yang dihasilkan. Dan percayalah, suatu saat nanti akan ada sebuah perubahan yang lebih baik. Sabarlah, jangan putus asa, jangan menyerah, tetapi tetap anak-anak harus bisa menguasai diri sendiri. Begitu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami telah merenungkan firman-Mu. Kami telah belajar akan sifat dari salah satu sifat Kristus, yaitu sabar.
Buat hati kami semakin sabar ya Tuhan dalam menghadapi hidup ini. Buat hati kami semakin bergantung kepadamu. Buat hidup kami semakin berserah diri kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mengikuti pelajaran. Berkati atas pelajaran yang akan kami dapatkan mulai dari pagi hingga siang nanti. Buat hati kami semakin percaya Tuhan bahwa penyertaan Tuhan ya dan amin dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom. Sampai ketemu lagi.